Didampingi staf pelatih, wajah Roberto Mancini tampak tegang jelang laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Didampingi Yaya Toure, wajah Roberto Mancini tampak tegang jelang laga Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Hal itu terlihat pada foto yang beredar baru-baru ini. Jelang laga tersebut, Timnas Arab Saudi memanggil 31 pemain, sesi latihan pun sudah digelar sejak Jumat 30 Agustus 2024 di Riyadh. Dalam sebuah foto yang beredar, tampak wajah Mancini begitu tegang. Mimik tersebut terlihat saat sang pelatih berdiskusi dengan stafnya di sebuah sesi latihan. Ketegangan di wajah Mancini cukup bisa dipahami, pria asal Italia tersebut belum mampu memberikan sentuhan ajaib di kubu The Green Falcons. Sejak ditunjuk pada Agustus 2023, Mancini baru membawa Arab Saudi menang dalam 6 dari 14 laga. Sisanya, Abdurrahman Gareeb dan kawan-kawan seri 3 kali dan tumbang 5 kali. Catatan tersebut tentu cukup mengecewakan buat Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Sebab, rekam jejak Mancini begitu harum di Eropa dengan deretan gelar juaranya. Wajar pula tekanan di pundak pria berusia 59 tahun itu membesar. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tentu bakal membuat reputasinya tercoreng dan hampir pasti dipecat. Laga pertama melawan Timnas Indonesia tentu akan krusial buat Mancini dan skuad Arab Saudi. Mereka diyakini bakal tampil habis-habisan saat bermain kandang. Media asal Thailand, Thairat Sport, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Thailand tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut Thairat, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat dan ditakuti. Menurut Thairat, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dan ditakuti dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Tom Haye, Jay Itzes dan lain-lain menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini menjadi nama baru yang akan segera perkuat Timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin kuat, media Thailand itu menilai setidaknya Timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui grup C berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan Thairat Sport. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Thailand tersebut. Pemain PEC Zwolle, Eliano Rangers, seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Pesepak bola 23 tahun itu terpantau menyukai akun Timnas Indonesia yang mengunggah daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C. Jadi, apakah ini pertanda Eliano Rangers siap menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Apakah pemain yang telah mengemas 6 gol dan 5 assist di Liga 1 Belanda ini bakal tiba di Indonesia pada September 2024? Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Pemain-pemain tersebut akan tiba di Indonesia pada kisaran 3 hingga 7 September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kata Arya Sinulinga. Okezone mengutip dari channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas.
Pemain keturunan yang diprediksi datang semakin mengarah ke Eliano Rangers. Beberapa pekan yang lalu, Arya Sinulinga mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan yang tidak pernah dibahas media-media mainstream sebelumnya. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, di publik, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Jika benar Eliano Rangers menjadi WNI, timnas Indonesia tentu diuntungkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mendapatkan tenaga tambahan di lini tengah. Legenda timnas Belanda, Ruud Gullit menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain keturunan yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Ruud Gullit merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Jika ditilik lebih jauh, Ruud Gullit merupakan anak dari ayah yang bernama George Gullit lahir di Suriname namun memiliki darah keturunan Maluku. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Ruud Gullit menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain keturunan yang berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi karena saat ini banyak pemain keturunan, Ruud Gullit, dipetik dari BBC Sports. Ruud Gullit pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, lanjutnya. Itu menjadi salah satu mimpi saya ingin menjadi bagian ciptanya sejarah besar di tanah kelahiran ayah, tegas Ruud Gullit. Pemain Derby County menunggu panggilan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda dan Inggris cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad beberapa waktu yang lalu. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung momennya pas, pemanggilan dari timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini, tapi Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Media Jepang, Football Tribune Japan menyoroti rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir datangkan tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Bahkan Football Tribune Japan melaporkan secara khusus tentang hal itu dalam artikel berjudul, Indonesia akan guncangkan Piala Dunia dengan membawa masuk lebih banyak pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Dalam artikel itu, Erick Thohir menyebut bahwa beberapa calon pemain telah diidentifikasi untuk dipertimbangkan, namun masih dalam tahap pembahasan. Kontak dengan para pemain keturunan ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian, identitas pemain yang dipertimbangkan masih dirahasiakan demi kebaikan bersama. Pengumuman akan dilakukan setelah pertemuan formal dengan persetujuan mereka, dengan harapan tidak ada spekulasi sebelumnya. Setelah kita berkomunikasi melalui Zoom, kami akan mengundang mereka untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, kata Erick Thohir. Football Tribune Japan juga menyebutkan ada kemungkinan besar bahwa setiap pemain yang dihubungi oleh Erick berpotensi untuk mengisi posisi penyerang, karena posisi tersebut dianggap kritis untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Oleh karena itu, kedudukan ini dilihat sesuai untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3, tulis media itu. Ini cukup membuat ancaman bagi tim nasional kita, Jepang, kita harus bersiap dari sekarang, tambahnya. Saya rasa Indonesia akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, sekarang mereka tidak bisa dianggap remeh, tegas media Jepang tersebut.
Media Thailand, Thairat Sport yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Arab Saudi. Ini merupakan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 melawan Arab Saudi. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 melawan Australia. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Australia dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik, saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi, saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Arab Saudi dan Australia. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Arab Saudi dan Australia juga merupakan tim yang sangat bagus, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya. Media Arab Saudi menyoroti melimpahnya pemain keturunan top Eropa yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Fenomena itu membuat skuadron Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Salah satu media Arab Saudi yang membahas hal tersebut adalah Yalal Sport. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi top Eropa? Tulis judul artikel Yalal Sport dikutip Bola Timnas. Proyek naturalisasi terus dijalankan demi timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Yalal Sport. Yalal Sport pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, tulis Yalal Sport. Hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya. Ini tentu menjadi ancaman yang cukup berarti untuk tim nasional Arab, sebab kita akan bertemu dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas media tersebut. Devine Rens berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Ajax Amsterdam telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Liga 1 Belanda bersama Ajax Amsterdam. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa.
Jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Ula Romeni dan Mauro Zigestra segera memperkuat timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi pesaing terkuat di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Mauro dan Romeni terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Ula Romeni dan Mauro Zigestra. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Romeni, Mauro hadir dan lainnya, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Media asal Jepang, Hochi News menilai kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Hochi News memandang bergabungnya Martin ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Jepang itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong, yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi lebih kuat, tulis Hochi News. Dengan hadirnya kiper kelas Eropa, seperti Martin Paes tentu akan membuat skuad Garuda lebih tangguh, lanjutnya. Persaingan di grup C tentu akan semakin seru, melihat di grup tersebut ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sudah sering masuk ke Piala Dunia, tegas media Jepang tersebut. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya, ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini, timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tinggal satu langkah lagi untuk timnas Indonesia bisa bermain di kompetisi tertinggi sepak bola, yaitu di Piala Dunia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jens Raven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia?
Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa akan memberikan kabar terbaru terkait pemain keturunan yakni Mees Hilgers. Seperti diketahui, Mees Hilgers masuk dalam daftar pemain yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan pada beberapa tahun terakhir telah mengajukan beberapa nama pemain keturunan untuk segera diproses naturalisasinya. Bahkan akhir bulan Juli lalu, Shin Tae-yong kabarnya telah menelepon Mees Hilgers untuk yang ketiga kalinya. Shin Tae-yong menanyakan terkait minatnya Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Hilgers pun menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia, namun saat ini ia memang masih terus fokus pada karirnya di FC Twente. Yunus Nusi juga mengatakan bahwa pemain klub asal Belanda itu memang saat ini masih fokus dengan klubnya. Maka dari itu belum juga memberikan respon permintaan dari PSSI terkait dokumen tersebut. Namun, PSSI juga berharap dalam waktu dekat ini pemain tersebut bisa memberikan jawaban yang pasti. Untuk itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI akan segera memberikan update terkait kejelasan nasib pemain tersebut pekan depan. Sebab sampai saat ini PSSI belum juga menerima dokumen apapun dari Mees Hilgers. Kalau terkait pemain itu, mungkin minggu depan baru bisa saya kabari, ujar Yunus Nusi kepada bolasport.com. Artinya saya belum bisa nerima dokumen apapun untuk sampai saat ini, ucapnya. Terkait itu, PSSI sebelumnya juga terang-terangan mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan memaksa pilihan Mees Hilgers. Media Thailand, Thairat, langsung ketakutan Martin Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar bahagia soal nasib Martin Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Martin Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Thailand, Thairat. Mereka menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang. Timnas Indonesia mendapat keputusan dari FIFA terkait naturalisasi kiper Belanda Martin Paes. Pada 18 Agustus, sepak bola Indonesia mendapat kabar baik dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Martin Paes, tulis Thairat, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Secara spesifik, menurut Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, FIFA telah resmi memberikan izin kepada kiper kelahiran Belanda, Martin Paes untuk bermain bagi timnas Indonesia, tepat sebelum Garuda mengikuti babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di Asia, lanjutnya. Perlu ditambahkan bahwa penjaga gawang Martin Paes lahir pada tahun 1998 dan memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, yaitu 1,91 m. Dia memiliki nenek yang berkewarganegaraan Indonesia dan saat ini bermain untuk Dallas Club di American Professional Soccer League, MLS, jelas Thairat. Dengan demikian, pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Martin Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia. Khususnya, pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan skuad Garuda, pungkasnya. Media asal Belanda, Belanda Football League, mendoakan timnas Indonesia berjaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Martin Paes resmi bisa membela skuad Garuda. Menurut media Belanda tersebut, Paes akan berperan penting dalam perjuangan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona nanti. Dengan hadirnya Paes, jelas timnas Indonesia semakin kuat di lini belakang. Paes sendiri adalah kiper utama klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Paes diharapkan bisa menjaga gawang timnas Indonesia dari perlawanan keras tim-tim grup C, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Menariknya kabar bahagia itu juga disambut baik oleh media Belanda, Belanda Football League. Media tersebut mendoakan timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belanda Football League ikut mendoakan karena tahu timnas Indonesia akan semakin kuat dengan hadirnya Paes di bawah mistar gawang. Media itu pun percaya peran Paes bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak keempat atau bahkan langsung mendapatkan tiket via finish 2 besar di fase grup tersebut.
Selamat untuk timnas Indonesia, Martin Paes akan menjadi karakter penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti, bunyi pernyataan media Belanda, Belanda Football League. Media Vietnam, Theta Van Hoa, menyinggung soal postur menjulang Martin Paes usai sang pemain resmi diizinkan FIFA membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Martin Paes di CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Paes sejatinya sudah menjadi WNI per 30 April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia lantaran ada masalah administrasi dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. PSSI lantas membawa masalah itu ke CAS. Setelah menunggu berbulan-bulan, pengadilan yang berkedudukan di Swiss itu memberi kabar baik. Banding dikabulkan dan Paes bisa berkostum timnas Indonesia. Kabar itu membawa aura positif bagi penggemar sepak bola Indonesia. Namun, media Vietnam, Theta Van Hoa, justru menyoroti tinggi badan sang pemain dan status naturalisasinya. Tim Indonesia akan menggunakan kiper Belanda yang punya tinggi badan lebih dari 190 cm di kualifikasi Piala Dunia 2026, bunyi artikel di media tersebut, dikutip Senin, 19 Agustus 2024. Postur Paes memang terhitung raksasa untuk kesebelasan asal Asia Tenggara. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui bertinggi badan 191 cm. Hadirnya Paes dapat menambah kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, lawan-lawan berat sudah menanti. Terdekat, Paes bisa dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi, 5 September, dan Australia, 10 September. Patut dinanti apakah sang penjaga gawang bisa memberikan kontribusinya atau tidak. Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang bermain di liga lokal. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum. Sebab, sudah ada 3 calon pesaing bagi Struijk di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijlstra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Sedangkan, Romeni dan Zijlstra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijlstra sendiri masih cukup asing, pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijlstra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijlstra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struijk di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama timnas Indonesia. Patut dinanti apakah 3 nama tersebut jadi memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Elkan Bagot kembali tak masuk skuad timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan memanggil Bagot untuk 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tidak ada, ujar Shin Tae-yong singkat seraya menggelengkan kepala ketika ditanya mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memang telah mengisyaratkan bahwa Elkan Bagot tidak memasuk skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan menghilang dari skuad timnas Indonesia sejak playoff Olimpiade Paris 2024 beberapa bulan yang lalu. Saat itu, timnas Indonesia U23 memanggilnya untuk pertandingan kontra Guinea U23. Namun, pihak timnas Indonesia, baik Shin Tae-yong maupun BTN, mengklaim tidak ada respons dari Elkan. Sejak saat itu, Shin Tae-yong seperti memberikan skors bagi pemain yang sekarang bergabung dengan Blackpool tersebut. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia membuat legenda timnas Indonesia, Maman Abdurrahman ikut memberikan komentar.
Elkan lagi-lagi tidak dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong. Tentu ini sangat membuat kecewa banyak supporter Indonesia, ucap Maman. Namun gimana lagi, pelatih yang lebih tahu, kita cukup memberi dukungan dan doa saja. Semoga pemain yang dipanggil dapat memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, tegas legenda Timnas Indonesia. Media asal Vietnam, KTO 247, menjagokan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut TTAU 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad Timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Martin Paes pun kini dalam proses untuk memperkuat Timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya Timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, TTAU 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu Timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut.